akhirnya dia tinggalkan kehidupan dunianya. Dia pergi naik yang namanya ke Jabal Nur. Di atasnya ada Gua Hira. Dari titik rumah Rasulullah ke Jabal Nur, nama gunungnya adalah Jabal Nur, gunung cahaya. Guanya adalah Gua Hira. Jadi ceritanya di atas gunung itu ada gua. Guanya itulah yang dinamakan dengan Gua Hira. Itu dari rumah Rasulullah sampai ke gua itu lebih kurang 7 kilometer. Ya, kemudian naik ke atas. Saya sudah pernah beberapa kali ke Gua Hira. Ke Gua Hira itu kalau kita naik itu masih bisa dipanjat sampai sekarang, dan kemudian di dalamnya itu ada gua yang betul-betul tersembunyi. Karena guanya itu nggak di puncak. Naik ke gua terus turun ke bawah, menyelondok ke dalam. Nah, itu posisinya. Ya, nyelondok ke dalam. Ngapain Rasul di gua itu 3 hari 3 malam? Bertahanus, mulai memikirkan dunia. Uangku banyak, rezekiku banyak, daganganku laku, aku saudagar yang kaya. Tapi kenapa ya kok teman-temanku itu menyembah berhala? Gitu ibaratnya. Itu masih kaya ya, masih kaya. Jadi waktu Rasul bertahanus itu bukan posisi miskin, masih mapan. Langsunglah turun wahyu dari balik bukit, bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bayangkan sendiri di gua terdengar suara kayak gitu. Wah, luar biasa. Jadi wahyu itu turun bentuknya macam-macam, Bu. Ada yang wahyu itu turun seakan-akan Jibril ngomong dari balik langit. Ada yang wahyu itu turun seakan-akan ada gemericik burung yang memekakkan telinganya. Kadang-kadang suara lonceng yang memekakkan telinganya. Jadi maaf, 6.666 ayat yang Ibu baca, 30 juz dalam Al-Quran, 114 surat, kemudian 323.000 huruf, itu Rasul menerimanya dalam keadaan susah payah. Al-Quran turun berangsur-angsur 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah namanya surat Makkiyah, dan 10 tahun di Madinah namanya surat Madaniyah. Itu setiap Rasul menerima wahyu, dia menderita karena kesusah payah. Bayangkan lagi makan turun wahyu, lagi sholat turun wahyu, ketakutan, Bu. Kita lagi sholat terdengar orang bentuk rumahnya, ketakutan kita. Ini wahyu turun. Ada wahyu turun saat sedang sholat. Itu 6.666 kali saat sedang sholat. Contoh, Ibu kalau pergi ke 2 tanah haram akan mampir di masjid namanya Masjid Kiblatain, Masjid 2 Kiblat. Kenapa dikatakan Masjid 2 Kiblat? Karena dulu kiblat kita ke Aqsa. Insyaallah Ibu ada rezeki pergi ke Aqsa, itu adalah tempat kiblat pertamanya umat Islam. Lagi sholat asar 4 rakaat, rakaat kedua turun wahyu. Apa bunyinya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Lagi sholat, Bu. Hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Ini ngadap enggak ya? Ngadap enggak ya? Ngadap enggak ya? Bayangkan itu. Bayangkan kalau itu Ibu yang ada di Ibu. Akhirnya dia hadapkan. Akhirnya 2 rakaat pertama Rasul ke Aqsa, 2 rakaat kedua Rasul ke Masjidil Haram. Ini bahwa bukti bahwa wahyu itu datang tak pernah diundang, tak direncanakan. Terkejut-kejut, mendemam. Akhirnya turun, menggigil. Khadijah tak tahu Muhammad pergi, pulang-pulang menggigil. Kira-kira kalau Ibu suami pergi 3 hari, pulang-pulang mendemam, Ibu ngomong apa? Ngango-ngango aja. Pai 3 hari pulang mendemam. Pai sila sa doyo. Jauh usah pulang leh. Muhammad tidak, Khadijah lah, ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Khadijah lah yang mengajarkan. Muhammad, suamiku, kayaknya engkau telah diangkat menjadi. Masya Allah. Makanya istri Rasulullah itu ya, saya itu paling ngefan dengan Khadijah, Bu. Luar biasa perjuangannya. Menemani Rasul dari bukan siapa-siapa, masih Nabi, dari pedagang jadi Nabi, jadi Rasul. Aisyah itu sudah jadi Rasul ya. Tapi kalau Khadijah itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Akhirnya waktu itu Rasul mulai dakwah, karena mulai turun wahyu, ada kewajiban dakwah. Langsung Rasul jalan kaki ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Jadi umrah, bayangkanlah Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu bukan hanya tempat Siti Hajar mencari air, tapi di situ adalah mimbar pertama Rasul ketika dakwah. Dia naik ke Bukit Sofa, Bukit Marwah. Abu Lahab, Abu Jahal, kawan-kawan
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Mulai dia berceramah di situ, mulailah kawan-kawan tadi menjadi lawan. Kawan menjadi lawan. Abu Lahab mulai pikir, ini ngapa Rasulullah nih? Apalah yang dibacanya ini? Karena Al-Quran itu bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arabnya orang Arab. Orang Arab tuh nggak ngerti dengan bahasa Quran. Ini akhirnya ada yang bilang Rasulullah sihir, Rasulullah pendusta, Rasulullah dukun, Rasulullah itu pendusta sihir karena bahasanya itu bahasa sihir katanya, padahal itu adalah bahasa Sejak itulah Rasul dihina, dicaci maki. Rasulullah itu orangnya paling slow. Kalau dihina dicaci maki itu Rasulullah tuh nggak pernah pikir. Jadi kalau ibu dihina, dicaci maki, difitnah, santai aja lah bu. Rasulullah itu biasa tuh. Rasulullah itu dihina, dicaci, dimaki, itu adalah ujian paling rendah. Ustazah, saya dibilang sombong, saya dibenci, saya tidak disapa, bisa menangis 3 hari 3 malam. Dihina, difitnah itu ujian paling rendah dalam agama kita, paling rendah. Karena Rasulullah itu pertama dihina. Jadi Rasulullah itu bu, kalau dia dihina, misalnya nih, dua nih menghina saya, disampaikanlah oleh ibu ini, Ustazah orang tuh hina Ustazah. Rasulullah itu bisa loh berpura-pura tak tahu kalau dia itu dihina. Nanti dia ketemu lagi dengan Abu Lahab, dia biasa-biasa aja. Halo Abu Lahab, apa kabar bestoy? Biasa aja dia. Jadi kalau ada orang yang menceritakan ibu di belakang, dan ibu tahu, selagi itu nggak ngefek sama pribadi ibu, nggak berefek kepada kerjaan ibadah dan agama ibu, biasa aja lah. Nanti ketemu sama mereka, pura-pura tak tahu aja lah, bahwa ibu tahu mereka itu pernah menceritakan ibu. Itu akhlak. Ini angguk luar biasa, entah iya tanda. Saya 2 orang ini ceritain saya, Ustazah, orang tuh menggosipkan Ustazah loh. Iya, janganlah ditanya apa katanya, jangan. Ini membuat kita lebih nggak banyak pikiran. Nih enggak, Ustazah dia ceritakan Ustazah, mana dia apa katanya? Klarifikasi. Kau ceritakan aku ya? Enggak, itu pergi belak situ. Apa aku ceritain aku ya? Enggak, itu dia. Ujung-ujungnya tawaf keliling perumahan. Nggak sempat belajar agama ya. Paham ya? Jangan. Jadi kalau ada orang yang zalim yang fitnah kita, percayalah itu ujian paling rendah. Tidak semua hal mesti dibantah. Tidak semua pembenci mesti kita jadikan suka. Biarlah pembenci menjadi pembenci, karena people checks. Yang membenci bisa jadi menjadi suka. Dan ingat, yang suka ada kemungkinan bisa akan membenci. Tawakal aja kepada Allah, fokuskan diri pada ibadah, dan ingat people checks. Manusia itu bisa berubah. Ya, jangan terlalu difikirkan karena itu ujian paling rendah. Rasul dihina, dicaci maki itu dia nggak apa-apa, santai saja. Akhirnya dipakai cara kedua. Apa cara kedua? Pengen dibunuh. Siapa yang pengen bunuh waktu itu? Umar bin Khattab. Waktu itu Umar belum masuk Islam. Apa kata Umar? Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu aja biar gampang. Aku akan penggal kepala Muhammad, aku akan bawa ke tengah-tengah kalian. Larilah Umar bin Khattab ke rumah Muhammad, ketemu orang Yahudi tepi jalan. Umar, kau mau kemana? Aku pengen penggal kepala Muhammad. Ngapain kau penggal kepala Muhammad? Adik kandung kau aja dan adik iparmu sudah masuk Islam. Makin marah dia, pergi dia ke rumah adiknya. Kemudian dia dengar adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Terjatuh pedangnya, menangis dia, dan akhirnya dia masuk Islam. Umar itu orangnya keras, pemarah, merah mukanya. Orang sekeras Umar saja mendengarkan ayat artinya. Kalau kita mendengarkan orang baca Quran, Umar itu keras, sampai masuk Islam pun dia main penggal-penggal aja bu. Suatu ketika ada anak kecil dimainkan oleh Rasulullah, kencing di tangan Rasul. Apa kata Umar? Rasul, aku penggal kepalanya. Main penggal-penggal aja tuh Muhammad. Apa kata Muhammad? Jangan Umar, itu orang belum paham. Itu orang bukan tak baik, dia belum paham saja. Ada Arab Badui kencing di masjid. Ya Rasul, saya penggal kepalanya. Main penggal-penggal aja. La takun kadzalik Umar, innahum lam ya'lamun. Jangan kau kayak gitu Umar. Itu bukan orang jahat, tapi itu orang belum paham. Itulah hebatnya Rasul. Jadi kalau ada orang tak suka, orang benci sama ibu, percayalah,
dia bukan jahat, cuman dia belum kenal aja dengan kita. Mereka belum paham sih. Itu akhlak Rasulullah. Dibunuh, yang membunuh masuk Islam. Sikit lagi cerita kita. Akhirnya mereka rapat, nih cemana nih? Muhammad difitnah, dihina, dicaci maki, nggak bisa. Kemudian Muhammad kemudian dibunuh, yang membunuh pula masuk Islam. Akhirnya dipakai cara ketiga, yaitu dinego. Kayak mana cara menegonya? Menegonya adalah dipanggil Muhammad baik-baik. Muhammad, kesini Muhammad. Ada apa Abu Lahab? Dia pura-pura nggak tahu aja. Gini aja Muhammad, kau nggak usah dakwah lagi. Kita berteman saja di kota Mekah, nggak usah bermusuhan. Yang udah masuk Islam udahlah. Sekarang kita cuma berteman saja lagi. Caranya gimana? Kata Umar bin Khattab, kata Rasulullah, apa kata Abu Lahab? Gini Muhammad, sehari kau sembah Tuhanmu, sehari kau sembah Tuhan kami. Sehari kau sembah Tuhan kami, sehari kami sembah Tuhanmu. Muhammad nggak mau. Dipakai gaya kedua. Gimana? Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Sehari kau sembah Tuhan kami, setahun kami sembah Tuhanmu. Kemudian Muhammad sempat bergetar lututnya. Langsung turun wahyu. Jadi Muhammad itu kalau ragu turun wahyu. Kalau kita ragu tak turun-turun si wahyu itu. Apa bunyi wahyunya? Qul ya ayyuhal la a'budu ma wala antum 'abiduna ma wala ana 'abiduna ma lakum dinukum. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Akhirnya nggak bisa. Makin marahlah orang Yahudi. Dipakai cara terakhir sebagai penutup kajian kita, yaitu dengan cara diboikot. Dihina nggak bisa, dibunuh nggak bisa, kemudian dinego nggak bisa. Dan cara diboikot ini adalah dengan cara dimiskinkan, dan itu adalah awal kemiskinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak mana dimiskinkannya? Orang Yahudi tidak boleh belanja ke orang Islam. Orang Islam barang dagangannya tidak boleh dibeli oleh orang Yahudi. Secara kuantitas mereka rame. Akhirnya jualan Khadijah nggak laku. Khadijah pengen nambah barang nggak laku. Boikot terjadi 3 tahun. Wajar nggak bangkrut? Wajar. Ibu punya kedai, orang nggak boleh belanja. Cemana nggak bangkrut? Nggak usah 3 tahun boikot. Bayangkan 3 tahun baru akhirnya Khadijah itu miskin. Saking kayanya dia butuh boikot 3 tahun. Ibu nggak usah jualan, tutup 3 tahun. Tutup sebulan aja bangkrut. Ini 3 tahun nggak ada orang yang belanja. Akhirnya banyak kaum muslimin mati kelaparan. Banyak kaum muslimin yang mati kelaparan. Ada yang memakan tulang belulang unta yang udah busuk. Ada yang makan daun-daun kering. Istriku, kenapa kau lemas? Aku nggak makan 3 hari suamiku. Lah, bukankah aku tinggalkan makanan? Aku berikan makanan itu kepada mujahid di medan perang. Lah, kenapa kau nggak kasih makan kepada para mujahid Islam? Lah, kenapa kau tak minta makan kepada sahabatku, kepada sahabatku Abu Bakar, kepada Umar? Mereka pasti mau kasih. Aku nggak mau minta makan kepada sahabatmu karena aku takut kau tak dihargai oleh mereka. Lalu kenapa kau tak minta makan kepada suamimu? Suamiku, kalau kau kasih aku terima, kalau kau tak kasih aku tak akan pernah meminta. Bisa? Dah, aku cepat betul naknya Bu RT. Masalahnya suami-suami sekarang tak diminta tak keluar duitnya. Tidak semuanya ya. Lalu kemudian Khadijah pengen meninggal. Saat itu sakaratul maut. Istriku, jangan tinggalkan kami. Islam masih membutuhkan engkau. Suamiku, aku ingin hidup selamanya, tapi tak tahan sakitnya sakaratul maut ini. Apa rasa sakit sakaratul maut yang kau rasakan istriku? Sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Bayangkan, istriku, kalau kau pengen hidup, aku akan perintahkan malaikat Jibril untuk menangguhkan menjambut nyawamu. Tidak suamiku, sakitnya sakaratul maut ini ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuhku dan dicabut dengan pelan. Aku tak ingin rasakan sekarat kedua kalinya. Sampaikan kepada Jibril, perintahkan kepada malaikat, cabut nyawaku sekarang juga. Suamiku, andaikan aku mati nanti dan kuburanku telah lama mengendap, jasadku telah lama terkubur, kau kehilangan senjata untuk menembus dada kaum muslimin, gali kuburku ya Muhammad, ambil tulang belulangku dan kau jadikan jembatan menyeberangi lautan. Khadijah. Kita tidak bisa cerita panjang, cerita masih panjang, tak mungkin kita cerita sampai maghrib. Tapi apa
hikmahnya? Luar biasa. Yang paling kita hikmah, yang pertama, Khadijah itu dan Rasulullah itu, dia berani siap di atas, berani di bawah. Bayangkan, saat mereka mapan, mereka rendah hatinya. Saat mereka di bawah, mereka lapang hatinya. Makanya jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Roda itu berputar. Kalau kita di atas, rendahkan hati. Kalau kita di bawah, lapangkan hati. Khadijah itu berani kaya siap miskin. Wanita nomor 1 paling kaya di kota Mekah, matinya kelaparan. Menemani suami dalam keadaan susah payah, diangkat jadi rasul, ditinggalkan dalam ibadah, tetap oke aja. Gak pernah sombong dengan suaminya, dan riwayat mengatakan rumah tangga mereka jarang sekali hiruk pikuk. Khadijah orangnya tak pencemburu, orangnya slow, santai. Tuh, hebat gak? Kalau di atas rendahkan hati. Karena di dunia ini siapa yang rendah dia akan ditinggikan, dan siapa yang meninggi dia akan direndahkan. Tidak perlu kita tunjukkan siapa kita, biarlah alam semesta yang menilainya. Jangan serius sekali. Tuh, luar biasa. Di atas rendah hatinya, di bawah lapang hatinya. Maka hidup ini berputar. Ibu-ibu, nanti kalau kita di atas, rendahkan hati ya. Tak boleh sombong-sombong. Tak ada manusia yang suka dengan orang yang sombong. Hanya setan yang menyukainya. Semakin kita rendahkan hati, semakin sederhanakan diri dengan segala kelebihan kita, maka manusia akan memuliakan kita, Allah akan menyukai kita. Yang kedua, maka jangan lagi pernah banding-bandingkan nasib dengan nasib orang lain. Ya Allah, tengok tuh ya Allah, suaminya baik, ganteng, anaknya baik, uangnya banyak. Ambo nengok suaminya seliru dia. Utang serak-serak. Jangan bandingkan, karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Hikmah yang kedua adalah Rasulullah itu orangnya easy going. Dia kalau dihina, dicaci maki itu biasa. Jadi nggak ada orang yang lepas dari gunjingan, fitnah dan cobaan, nggak ada. Jadi biasa. Nanti ibu kalau seandainya ada orang yang zalim sama ibu, ibu tenang aja. Nanti kalau ada yang ngomporin, kenapa kamu kok dizalimin, diam aja, disakiti santai aja, digosipin biasa aja. Ini style Rasulullah, guys. Itulah Rasulullah, itu santai saja. Oke, kemudian hikmah yang ketiga, apa hikmah yang ketiga? Bahwa ternyata dalam agama kita ini Rasul mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Ustazah, ada yang zalim sama saya, tak suka sama saya, bahkan pengen bunuh saya, menghancurkan saya sampai ke titik nadir. Saya selalu jawab, maafkan dia. Enak kali ustazah nih ngomong, ceramahnya maafkan. Siapa nanti? Masa iya dia jahat sama saya maafkan dia? Tidak ada cara yang lebih gampang, maafkan dia. Enak aja ustazah nih cakap. Nanti siapa yang akan membalasnya? Tenang aja. Allah pernah berjanji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau orang itu berbuat baik, akan kembali kepada dirinya. Kalau dia berbuat jahat, kembali pula kepada dirinya. Biar Allah yang membalasnya. Tidak usah kita yang balas, karena cara Allah membalas jauh lebih hebat dibanding balasan manusia. Ibu ngapain? Ibu kerjakan aja baik-baik, ibadah baik-baik, jadi istri yang baik. Jangan sibukkan energi dengan membalas, karena membalas itu menghabiskan energi. Saya tengoklah ya, saya kejar dia ke rumah ya, saya kejar besok pagi dia ke rumah. Tengoklah, menjelang besok pagi, tidak lalu malam itu. Menjelang besok pagi nggak tidur kita malam ini. Capek kita, ya. Maafkan saja. Allah yang akan membalasnya. Maafkan saja. Pasti akan dibalas oleh Allah dengan cara Allah. Insya Allah. Demikian dari saya. Sudah mau masuk waktu maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ala hazihi al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maus, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fanzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakassirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila hadhihi al-jama'ah Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wassalamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma fil lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataaya kama yunaqqa sabul abyad minan danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.